Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman ya, di mana kebetulan saat ini kita sedang menangani perkara terkait dengan isbat nikah. Namun isbat nikah di sini isbat nikah terkait dengan permohonan pengesahannya, volunteer yang kita lakukan. Jadi kalau kawan-kawan melihat perkara isbat nikah, ini nanti bisa juga ada volunteer, bisa juga kontentiosa ketika memang kedua belah pihak mengajukan, maka itu bisa volunteer. Apabila salah satunya saja, maka nanti akan kontentiosa. Nah kemudian kawan-kawan, apa sih yang kita lakukan ketika menangani perkara terkait dengan isbat nikah ini? Apa sih yang harus dipersiapkan? Persyaratannya apa saja? Jadi langsung saja bahwa ketika berbicara isbat nikah tentu korelasinya dengan pernikahan. Jadi apabila di masyarakat kita sering mengenal atau sering mendengar atau ada di antara tetangga kita yang telah melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau biasa disebut dengan pernikahan siri. Jadi ketika berbicara pernikahan siri ini diakui sah secara agama. Namun apabila kita korelasikan kepada undang-undang perkawinan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di sana ditegaskan bahwa pernikahan dapat diakui atau dinyatakan sah ketika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, lalu kemudian dicatatkan. Dalam hal ini apabila orang-orang yang beragama Islam, maka harus dicatatkan di kantor urusan agama. Lalu kemudian kembali kepada permasalahan. Bagaimana ketika ternyata sudah menikah secara siri, lalu kemudian ingin mendapatkan buku nikah? Karena ada keperluan-keperluan lain terkait dengan administrasi, terkait dengan akta kelahiran anak dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan, di sini kawan-kawan bisa mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Dalam hal ini pasal 7 di ayat 2 ditegaskan bahwa apabila terkait dengan pernikahan yang memang belum dicatatkan atau belum tidak dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan, maka dapat diajukan isbat nikah. Nah, dalam pengajuan isbat nikah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan syarat-syarat dan prosedurnya bagaimana. Jadi yang pertama, ketika berbicara isbat nikah, kawan-kawan harus mempersiapkan terlebih dahulu. Apabila kawan-kawan ingin melakukan isbat nikah, maka kawan-kawan harus mempersiapkan dulu permohonan. Nah dalam hal ini permohonan nanti kemudian akan diajukan ke pengadilan agama. Tinggal nanti kawan-kawan dilihat di video sebelumnya ya, sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, di pengadilan agama mana kawan-kawan akan mengajukan permohonan tersebut. Lalu selanjutnya, selain permohonan, yang harus dipersiapkan adalah surat keterangan dari kantor urusan agama, yang mana surat keterangan tersebut menerangkan bahwa pernikahan kawan-kawan atau pernikahan saudara kawan-kawan ini belum tercatat di KUA tersebut. Lalu kemudian yang harus juga dipersiapkan adalah surat keterangan dari kelurahan atau desa. Selain itu harus dipersiapkan juga kartu tanda penduduk. Dan kemudian karena ketika berbicara kita mengajukan permohonan harus dibuktikan apakah benar dalil-dalil yang kita sampaikan dalam permohonan tersebut. Maka dari itu kawan-kawan juga harus mempersiapkan saksi, minimal 2 orang saksi, di mana 2 orang saksi tersebut adalah 2 orang yang memang mengetahui, merasakan, melihat, mendengar secara langsung ketika proses pernikahan secara siri tersebut dilakukan. Jadi diantaranya kemudian juga dalam hal mengajukan permohonan akan ada kewajiban membayar biaya panjar, yang mana nanti dalam prosesnya ketika kawan-kawan mengajukan akan dihitung biaya panjarnya, itu disesuaikan dengan radius para pihak dan lain sebagainya. Nah setelah itu nanti akan ada panggilan kepada para pihak, yang mana nanti di sidang para pihak datang lalu kemudian diminta untuk membuktikan. Akan ada pembuktian tadi, di mana akan ada pemeriksaan saksi, lalu kemudian dilihat bukti-bukti suratnya. Setelah itu apabila memang terbukti benar dalil-dalil yang kawan-kawan sampaikan dalam permohonan, akan dijatuhkan penetapan oleh majelis hakim. Nah atas dasar penetapan tersebut, ketika sudah mendapatkan penetapan, lalu kawan-kawan mengambil salinan penetapan di pengadilan agama, di mana kawan-kawan mengajukan permohonan, lalu kawan-kawan langsung ke kantor urusan agama untuk meminta agar perkawinan kawan-kawan atau pernikahan kawan-kawan itu dicatatkan oleh kantor urusan agama berdasarkan penetapan dari pengadilan tersebut. Jadi dalam hal ini ketika kawan-kawan yang memang menghadapi permasalahan-permasalahan baik
saudaranya ataupun kakaknya atau tetangganya dia sudah menikah namun pernikahannya dilakukan secara siri, maka masih bisa mendapatkan akta nikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 kompilasi hukum Islam, yang mana ketika berbicara pernikahan siri tersebut atau sebuah pernikahan yang tidak dapat membuktikan adanya akta nikah, bisa diajukan isbat nikah dengan prosedur yang tadi telah dijelaskan dan syarat-syarat yang harus dipersiapkan tadi. Jadi demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.